tahun 2021. Yang baru-baru itu sudah diupdate. Tapi untuk yang lama kita perlu informasi, masukan, dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan harga pasar di wilayah Panjenengan semua. Terus yang berikutnya, kenapa kegiatan ini perlu dilakukan? Karena ketetapan PBB dalam hal ini NJOP, PBB di Kabupaten Kediri pada umumnya masih jauh di bawah harga pasaran. Terus yang berikutnya, untuk mengurangi atau menghindari konflik terhadap proses penyelesaian pengajuan validasi BPHTB akibat harga pengajuan yang masih jauh di bawah harga pasaran. Selama ini memang masih terjadi istilahnya tawar-menawar, walaupun itu bukan tawar-menawar terkait dengan validasi BPHTB. Jadi kita masih perlu melakukan penyesuaian atau perubahan terhadap NJOP. Setelah kita melakukan pengumpulan ini nanti Bapak Ibu, itu insya Allah kita bisa mendekati harga pasar NJOP PBB P2-nya. Terus yang berikutnya, untuk memberi kemudahan ke masyarakat bahwa NJOP nantinya dapat digunakan atau menjadi salah satu acuan pengajuan validasi BPHTB. Karena harga tanah sudah mendekati harga real yang ada di pasaran. Itu kalau kita sudah selesai melakukan kegiatan pengumpulan harga pasar se-Kabupaten Kediri, insya Allah nanti NJOP itu bisa digunakan sebagai acuan untuk pengajuan validasi. Yang berikutnya tentunya akan diberikan stimulus pada pengenaan ketetapan PBB P2. Setelah semua data harga rata-rata pasar tanah terkumpul, akan dimintakan persetujuan kepala desa dan mengetahui camat setempat. Yang kemudian data tersebut akan diolah oleh tim menjadi database NJOP PBB P2, yang mana sebelum ditetapkan menjadi SK Bupati akan dikoordinasikan dulu dengan Kades dan camat di wilayah masing-masing. Nah, terkait dengan lembar kerja ini mungkin sudah diterima sama Bapak Ibu perangkat ya, dari Pak Kasir Kecamatan yang sudah menerima, mungkin sudah ada sebagian yang selesai atau masih belum jelas terkait cara pengisiannya. Nanti lebih detailnya akan disampaikan oleh Pak Syafi'i, saya menyampaikan garis besarnya saja. Ya, di kertas kerja itu nanti Bapak Ibu, itu yang diisi ada di kolom warna kuning ya, harga tanah per meter persegi atau mungkin peru. Jadi kalau diketahui peru, diisi peru. Kalau diketahui per meter persegi juga diisi per meter persegi. Nah di situ di form itu Bapak Ibu, itu nanti kalau harganya tidak sesuai dengan harga yang sekarang, itu bisa dilakukan perubahan. Dibetulkan harga di tahun 2021 sekarang sekian, dilakukan perubahan karena yang Panjenengan terima form-form itu ada yang sudah tahun 2021, jadi transaksi tahun 2021, ada yang masih di bawah tahun 2000. Jadi perlu pembenahan agar harga-harga itu nanti menjadi harga yang digunakan untuk validasi, pengajuan validasi PBB. Terkait dengan pengisian form itu Bapak Ibu, kalau seumpama dari Panjenengan masih ada kekurangan form kertas kerja, bisa dimintakan ke Pak Kasir atau langsung ke Pak Syafi'i terkait dengan kertas kerja, lembar kerja. Nah, di bawah nanti ada mengetahui Pak Kades, tanda tangan Pak Kades juga petugas peneliti. Kemudian setelah lanjut Mas Dari, setelah kita melakukan pembentukan pengumpulan harga tanah Kabupaten Kediri, tindak lanjutnya akan dilakukan pembentukan NJOP dengan mengumpulkan harga rata-rata pasar yang Panjenengan isi tadi, yang kemudian akan diberikan stimulus Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, pada saat pengisian form lembar kerja tadi
Kita mohon kejujuran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Harga itu diisi sejujur-jujurnya, seril mungkin, jadi jangan ditambahi atau dikurangi. Jadi seumpama harga perunya 1 juta, gitu juga diisi 1 juta, 2 juta, diisi 2 juta. Jadi jangan khawatir nanti harga yang panjenengan isi peru itu atau per meter itu 1 juta atau 2 juta itu nanti memberatkan pembayaran PBB-nya. Jangan khawatir, karena setelah itu akan ditindaklanjuti dengan program stimulus. Nah, ini perhitungannya seperti ini Bapak Ibu, seperti yang tampil di layar Bapak Ibu sekalian. Program stimulus itu nanti disampaikan setelah harga pasar tanah rata-rata di Kabupaten Kediri terkumpul semua, kemudian diolah oleh tim untuk dijadikan database NCOP. Nah, NCOP itu nanti otomatis mengacunya di dasar pengenaan PBB. Nah, itu saya contohkan di sini Bapak Ibu. Untuk formulasinya yaitu formulasi stimulus, pemberian stimulus itu PBB tahun 2022 dikurangi PBB tahun 2021 dikalikan persentase 100%. Nah, persentase 100% itu nanti tergantung kebijakan dari pemerintah Kabupaten Kediri. Kalau Bapak Ibu seumpama, ini saya contohkan langsung ya, aplikasinya di layar Bapak Ibu. Semula PBB di tahun 2021 itu sebesar 23.500. Kemudian tanpa stimulus, setelah dilakukan kegiatan pengumpulan data harga pasar itu panjenengan isi real 700.000, itu otomatis PBB-nya nanti kenanya kan agak naik Mas Dari. Kenanya kan banyak, nggih. Nah, setelah di stimulus Bapak Ibu 700.000 tadi, kena stimulus 35.325, itu PBB-nya dibayar oleh masyarakat atau WP hanya sekitar 20.675. Jadi tidak naik secara frontal. Jadi naiknya cuma 1.175. Jadi harapan kita tidak memberatkan masyarakat, juga tidak memberi tambahan yang signifikan. Jadi cuma terjadi kenaikan sekitar 1.175, atau mungkin nanti ada yang malah tetap tidak naik. Nah, itu tergantung dengan stimulus yang diterapkan, persentase maksud saya, persentase yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Kediri. Persentase itu kebijakan perkaliannya ini Bapak Ibu, berapa persen nanti yang untuk pengalinya. Ini kalau 23.500 menjadi setelah distimulus, program stimulus jadi 24.675. Jadi tidak memberatkan masyarakat. Kita memang tidak ingin membebani masyarakat karena di masa pandemi semua juga tahu ekonomi juga lesu. Kita berusaha membantu masyarakat. Jadi bukan maksud kita untuk memberatkan masyarakat. Kita bantu dengan program stimulus. Di satu sisi nanti di BPHTB, validasi BPHTB tidak terjadi gejolak, harganya juga sesuai dengan pengajuan, sesuai dengan NCOP. Nanti NCOP ini bisa digunakan untuk validasi BPHTB. Jadi tidak menimbulkan istilahnya konflik atau terjadi tawar-menawar terkait dengan harga transaksi yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Karena NCOP nanti insya Allah bisa digunakan untuk pengajuan validasi BPHTB. Kemudian lanjut slide-nya. Nah, ini penerapan stimulus ini Bapak Ibu itu sudah dilakukan di Kabupaten Nganjuk. Nah, seperti itu, seperti yang ada di layar itu, Kabupaten Nganjuk sudah melakukan stimulus ini 2 tahun Bapak Ibu. Kita harapkan di Kabupaten Kediri juga tidak terjadi gejolak. Kita mohon dukungan dari panjenengan semua. Seperti yang di daerah Nganjuk sudah 2 tahun ini, akan 3 tahun itu sudah berjalan dengan kondusif. Kita berharap juga di Kabupaten Kediri seperti itu.
dengan penerapan stimulus dapat sekaligus PBB-nya juga, pendapatan dari PBB juga baik, dari BPHTB juga bisa tanpa ada konflik. Selanjutnya Mas Dari. Nah, terkait dengan tim ini, nanti selain kita minta bantuan, mohon partisipasi dan bantuan dari Bapak Ibu kecamatan, kita juga menurunkan 4 tim. 4 tim itu terdiri dari Korcam Kediri, Korcam Tilue, Korcam Papar, dan Korcam Pare. Korcam Kediri nanti koordinatornya Pak Prapto, anggotanya Pak Diryanto sama Mas Adib, dan dibantu dengan kasir di wilayah Korcam Kediri. Untuk Korcam Papar juga demikian, nanti koordinatornya Pak Muhammad Syafi'i, anggotanya Mas Aan, Mas Irawan, sama dibantu kasir wilayah Korcam Papar. Korcam Madilue dikoordinatori Pak Nuryatin, dibantu Mas Nuryanto, anggotanya Wisbianto Hadi, juga ada kasir wilayah Korcam Madilue. Yang berikutnya Korcam Pare dikoordinatori oleh Pak Budiryanto dengan anggotanya Mas Gunawan, Mas Tommy, dan dibantu oleh kasir koordinator Kecamatan Pare. Itu nanti tugas dari masing-masing koordinator, nanti turun ke desa-desa melakukan koordinasi dan klarifikasi terhadap data yang panjenengan isi. Jadi nanti bisa istilahnya konsultasi Bapak Ibu sekalian, kalau ada tim yang turun ke desa nanti bisa ditanyakan mana kalau ada penambahan zona gimana, kalau ada penambahan daerah khusus gimana, itu bisa disampaikan nanti. Mungkin itu garis besar dari saya. Nanti bisa dilanjutkan Mas Syafi'i. Monggo Mas Dari, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus atas pemaparannya secara garis besar untuk program pengumpulan harga pasar tanah ZTNT di Kabupaten Kediri tahun 2021 yang nantinya menjadi database kita dalam pengenaan pajak PBB maupun validasi BPHTB. Baik, untuk selanjutnya pemaparan secara detail proses pengumpulan harga pasar tanah ZNT di Kabupaten Kediri tahun 2021 dilanjutkan dengan perhitungan detail terkait pemberian stimulus dapat disampaikan oleh Bapak Ahmad Syafi'i dari Kasubdit Perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri. Bapak Ahmad Syafi'i, waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Baik, mohon dapat ditunggu sebentar. Nampaknya Bapak Ahmad Syafi'i ini terkendala jaringan. Ampun. Suaranya sampun jelas, Mas. Baik, Bapak Ahmad Syafi'i. Suaranya sampun kedengaran belum, Mas? Ya, putus-putus ya. Sudah agak putus Pak Syafi'i. Mungkin bisa dicek jaringannya, Pak. Iya, suaranya sampun jelas, Mas. Belum terdengar, Pak. Cek suaranya sampun. Iya, putus-putus ya suaranya. Mas Dari juga putus-putus suaranya. Oke, baik. Mohon dapat ditunggu sebentar dari Bapak Ahmad Syafi'i sedang mencari tempat dengan jaringan yang bagus. Iya, mungkin melalui tempat ruangan. Aku ngomongin Mas Dari putus-putus juga tahu. Iya. Aku ngomongin kok putus sama jaringan. Ya, soalnya dapat Pak. Ini langsung ngomong, bukan ini baliknya sembunyi. Aku mau ini enggak. Bapak
Muhammad Safi boleh dibantu untuk unmute dulu, Pak. Ya, terima kasih. Apakah suaranya Oke, sudah silakan. bisa ya. Ya, terima kasih. Ngapunten ada kendala jaringan sedikit ya, mungkin karena via Zoom jadinya sangat ketergantungan dengan jaringan. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dari Kecamatan Ngasem, Kecamatan Gampeng, Kecamatan Banyakan, dan Grogol. Oke. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi untuk belangko isian yang Bapak Ibu terima, atau mungkin kalau ada yang belum menerima dapat menghubungi Bapak Kasir. Jadi isian yang Bapak Ibu terima ini merupakan adalah resum dari zona satu desa, di mana Bapak Ibu ketahui kalau untuk satu desa itu kan yang sudah lazim kan NOP ya, NOP. Misalnya untuk desa Sukorejo itu ada 3.000 sekitar 3.600 objek ya. Nah, itu di sini kalau diresum itu ada sekitar berapa puluh zona gitu aja sesuai dengan di belangko. Nah, kemudian seperti Banyakan ada 2.900 objek pajak, kalau secara zona mungkin hanya ada 64 zona. Jadi zona ini adalah resum dari harga-harga tanah yang ada di wilayah Bapak Ibu semua. Nah, untuk keterangannya ada di kolom kiri itu ada nama letaknya. Terus kemudian kolom kosong itu nanti kalau ada perubahan nama letak, mungkin semula Sawah Bajang menjadi apa, kemudian ada blok, kemudian ada nama WP, kemudian ada NJOP. Jadi ini misalnya Bapak Ibu mau ngisi yang nomor 1 ini ya. Jadi ini blok, oh ini blok berapa? Oh blok 8. Blok 8 yang NJOP-nya 48.000 ini, oh Sawah Bajang itu, oh ya itu perlunya misal 2,5 gitu. Bapak isi perlunya 2,5 gitu. Jadi ini terus bawahnya lagi, oh sawah blok 9, oh ancer-ancernya punyanya Pak Abdul Kurdi. Nah, itu dengan isi berapa? NJOP-nya 48 berarti pasarannya berapa dengan isi. Kemudian punya blok bawahnya lagi, oh itu sudah ada isinya. Untuk harga yang sudah ada isinya itu adalah harga yang ada di Bapenda. Jadi kalau untuk tahun-tahun yang 2021, 2020 itu harganya relatif tetap ya, relatif sama. Tapi misal ketinggian bisa dilakukan edit bisa. Kalau untuk data-data dari 2018 dan sebagainya seperti saya ini mohon Bapak Ibu untuk disesuaikan. Jadi yang real berapa? Jadi untuk data yang sudah ada isiannya itu data Bapenda, namun Bapak Ibu tetap dapat melakukan edit atau penyesuaian. Dan nanti apabila data yang kolom kuning dari atas sampai bawah itu terisi semua, itu secara keseluruhan sebenarnya data harga satu desa itu sudah diketahui Pak, dari ujung timur sampai ujung barat, data satu desa itu sudah diketahui. Nah, pertanyaannya gini, apabila ada zona yang zona itu harganya di luar rata-rata, misalnya dekat kuburan, dekat sungai atau apa, ada 5 objek atau 10 objek yang harganya itu di luar rata-rata, oh sangat murah itu bisa Bapak Ibu nanti data sendiri, nanti akan kita buatkan zona tambahan atau zona khusus. Misalnya tapi sebelah Punden ada 10 knot, yang perlunya itu mungkin hanya 500.000. Nah, kalau memang realnya begitu ya di data aja Pak, nanti itu zona tambahan, jadi bisa. Kalau ada harga-harga yang jauh dari harga pasar, seperti tadi spesifik tadi, itu bisa dibuatkan zona khusus. Seperti kalau mungkin ada yang punya tepi jurang atau apa, oh ini perengan, ada 5 objek, ini khusus di blok 5, nah, dibuatkan saja zona khusus gitu. Jadi bisa. Terus ini juga kesempatan Pak, apabila kemarin ada yang salah kelas, harusnya sawah kok kelasnya pekarangan, dalam arti ketinggian ya, itu bisa juga nanti disampaikan ke petugas, nanti akan istilahnya ditata ulang sehingga nanti 2022 itu sudah akan normal, jadi lebih rendah daripada kelas pekarangan karena tidak menutup kemungkinan data DWP kan sudah sejak lama ya dari KPP. Ada beberapa mungkin yang justru sawah itu lebih tinggi dari pekarangan, ada di beberapa lokasi. Ini justru kesempatan untuk memberikan. Nah,
Ini kita harapkan nanti data-data yang masuk harga tanah per meter ini real harga di pasaran. Nah, nanti setelah masuk ke kabupaten, ke akan dijadikan satu kabupaten dari 26 kecamatan, itu akan kita olah, kita simulasi. Nah, ini akan kita jadikan sebagai dasar NJOP PBB, Pak. Nah, tentunya dengan NJOP yang setara dengan harga pasar atau mendekati harga pasar ini, tentu PBB yang selama ini kita kenal istilahnya tidak dapat dijadikan acuan, tentu ke depan akan bisa dijadikan acuan. Seperti dalam hal appraisal, dalam hal kalau ada pihak dari luar atau dari dalam yang ingin investasi, tentu dengan melihat NJOP bisa dijadikan acuan. Kemudian yang Bapak Ibu sering lakukan kan terkait dengan BPADB transaksi, tentu juga nanti bisa jadikan acuan karena NJOP sudah mendekati harga pasar. Nah, untuk program ini sebenarnya kita dulu pernah menggandeng dengan pihak ketiga, namun hasilnya kurang maksimal, Pak Ibu, dan hasilnya ternyata tidak dapat diterima oleh masyarakat karena pihak ketiga itu terus terang memang turun ke lapangan mendata. Nah, ternyata hasilnya kurang maksimal. Nah, dengan adanya kegiatan ini, di mana data itu berasal dari Bapak Ibu semua, Bapak Ibu perangkat desa, tentunya kan paling mengetahui wilayah ya. Oh ini harusnya ini sekian, perlu sawah 2,5 atau 3 juta. Ini jalan enggak, ini jalan istilahnya itu jalan gang, ini jalan rame dekat pasar, Bapak Ibu yang tahu ya. Nah, untuk program NJOP ini tentu akan berdampak ke PBB, Pak. Nah, namun untuk PBB itu nanti ada program stimulus. Jadi karena NJOP-nya tinggi, kalau tidak ada stimulus tentu pajak PBB akan sangat tinggi. Dengan adanya stimulus nanti akan ada pengurangan massal, di mana pengurangan ini akan dihitung berdasarkan pajak Bapak Ibu semua. Jadi kalau gampangannya rumusnya gini Bu, untuk PBB, kenaikan PBB nanti kebijakannya entah 5% atau 10%. Misalnya nanti ambil aja kebijakannya 10% ya. Jadi PBB 2021 ini misalnya 10.000, nanti kebijakannya 10%, itu nanti PBB tahun 2022 berarti 11.000. Dari semula 10.000 menjadi 11.000. Dari semula 20.000 menjadi 22.000. Itu kalau kebijakannya 10%. Ya. Kalau kebijakan 5% berarti dari 10.000 menjadi 10.500. Kalau 20.000 berarti 21.000. Di mana Bapak Ibu ketahui kalau tahun-tahun yang sudah itu kenaikan PBB kan ada yang naik, ada yang tidak. Kalau yang pas naik kan naiknya tinggi, biasanya gitu. Tahun-tahun 2020, 2019 dan ke belakang itu kan satu desa itu naiknya kan nggak merata. Ada yang nggak naik, ada yang naiknya tinggi, ada yang naiknya sedang, ada yang sedikit. Nah, dengan adanya stimulus ini naiknya akan merata, namun sangat kecil. Jadi secara kenaikan sebenarnya per objek itu lebih kecil dari tahun-tahun yang lalu, namun merata. Gitu. Jadi kalau teman-teman kan ada ini yang depan kok nggak naik, yang belakang kok justru naik lah. Dengan stimulus ini akan stabil. Jadi naiknya istilahnya bersama-sama, namun sedikit gitu. Nah, kalau yang tahun-tahun kemarin biasanya PIB kita itu naiknya 5%, sangat kecil sekali. Namun itu tadi ada yang naik, ada yang tidak naik, sehingga yang pas naik itu agak tinggi. Nah, dengan stimulus ini nanti mudah-mudahan kita masih dalam pandemi yang belum selesai ini, mudah-mudahan nanti dengan stimulus ini dapat membantu masyarakat, karena tidak memberatkan masyarakat karena istilahnya PIB-nya hanya sedikit sekali, atau nanti bagaimana kebijakan pimpinan. Oke, itu penjelasan sedikit dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau saran atau bagaimana, monggo Mas Dari. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Syafi'i terkait penjelasan detail pengumpulan harga pasar tanah ZTNT dan perhitungan stimulus. Baik, sebelum kita melanjutkan ke sesi ketiga, Bapak Ahmad Syafi'i mungkin bisa ditambahkan terkait proses pengumpulan harga pasar tanah, Pak. Ini kebetulan yang
saya tampilkan di layar ada lampiran proses pengumpulan harga pasar tanah terkait kertas kerja, tadi berita acara, dan nanti daftar rata-rata harga pasar tanah Pak Safi. Di review sedikit. Terima kasih Pak. Oke. Kalau untuk lampiran harga ini, lampiran ada kertas kerja, kemudian berita acara dan untuk yang dibawa ke NJOP ini nanti akan kita isi, setelah diisi nanti dari tim akan menyampaikan berita acara ke Bapak Ibu semua, nanti dari petugas, baik dari petugas kantor, kasir, kemudian nanti minta tanda tangan kepada Bapak Kepala Desa dan mengetahui Bapak Camat. Karena ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan sebagai NJOP, sehingga ini perlu misalnya dokumen itu. Jadi nanti hasil dari pengolahan lapangan nanti tidak langsung kita berita acara, kita bawa dulu ke kantor, kita cek, kemudian apabila istilahnya itu datanya sudah bagus, karena kalau nanti data yang disampaikan sama dengan NJOP, sebenarnya kan tidak wajar ya, maksudnya bagaimana kita ketahui lah. Itu nanti setelah kita lakukan cek, misalnya harganya sudah diisi betul, nanti kita turun ke desa dan kecamatan untuk meminta berita acara. Itu Mas. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Syafi'i untuk penjelasan detail proses pengumpulan database harga pasar tanah di Kabupaten Kediri yang nantinya akan dijadikan patokan untuk pengenaan pajak PBB P2 dan juga menjadi acuan untuk proses validasi BPHTB ke depan. Selanjutnya kita lanjutkan ke sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab ataupun penyampaian pertanyaan, masukan dan saran agar terlaksananya proses verifikasi lapangan ini dapat terlaksana dengan baik dan data yang kita kumpulkan merupakan data yang hampir mendekati sempurna begitu. Baik, untuk Bapak Ibu pemerintah desa, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan dengan melambaikan tangan menggunakan fitur Zoom atau melambaikan tangan langsung ke kamera begitu. Dari Desa Manyar, Kecamatan Banyakan, dipersilakan Ibu. Nggih. Bisa dengar ya, Pak? Halo. Kira ingin pun. Terdengar Ibu, silakan. Oh, nggih, siap. Terima kasih. Nggih. Bapak, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Ini yang ingin saya tanyakan terkait dengan intinya hari ini kan Zoom kita membahas tentang untuk PBB 2022 kali BPHTB, kata nggih, Pak? Yang ingin saya tanyakan gitu Bapak, jika ini nanti kan kita sudah merumuskan untuk NJOP 2022. Nah, kemudian untuk kita kan sudah berusaha agar BPHTB juga kita dekatkan dengan NJOP itu. Nah, seandainya dari ajuan kita NJOP tersebut dari warga yang mengajukan BPHTB itu masih merasa keberatan, itu untuk proses untuk nopo nggih istilahnya nopo nggih tasik enten bahasane kados nyang-nyangan ngoten ataukah bagaimana agar nggih masyarakat tidak merasa keberatan. Seperti itu Pak. Nggih, terima kasih. Baik, terima kasih dari Desa Manyar, Kecamatan Banyakan. Mohon maaf ini karena tadi suaranya terdelay, saya ulangi sedikit Pak Agus. Jadi pertanyaannya adalah ketika nanti data NJOP ini sudah disesuaikan dengan data hasil verifikasi kita melalui program pengumpulan harga pasar tanah ini, nantinya apakah masih ada proses
tawar-menawar harga begitu istilahnya Pak dari Desa Manyar Kepenyatan Bajakan untuk proses validasi BPHTB-nya Pak Agus. Monggo Pak Agus, bersama. Suaranya anu Mas. Ya coba saya anu ya. Coba saya tanggapi gini, suara saya jelas apa enggak ya? Jelas Pak, suaranya. Jelas ya. Soalnya Oke, putus-putus jelas. ya. Oke. Dari Manyaran juga dari Mas Dari. Ya, juga putus. Manyaran. Oke, Manyaran juga dari Mas Dari putus-putus. Ya, terkait dengan anu ya, pengisian form itu tetap ada kaitannya sama pengisian form. Gini Bu, terkait dengan itu tetap aja kita minta harga real yang ada di lapangan sejujurnya berapa dituangkan di form itu. Jadi itu nanti tidak akan apa ya istilahnya, tidak akan memberatkan masyarakat karena apa? Itu nanti pada saat digunakan untuk validasi BPHTB itu kita menggunakan NJOP pada akhirnya nanti. Tapi kalau terlalu rendah atau terlalu tinggi nanti memang ya istilahnya tadi jadi tawar menawar. Padahal kita tidak memberlakukan tawar menawar. Jadi kita harapkan harga itu real betul-betul yang ada di lapangan. Itu terkait anu Bu, yang NJOP harga pasar tanah tadi untuk pengisian form. Jadi kita sangat butuh harga real dari panjenengan sedoyo yang tahu harga di lapangan. Jadi nanti kedepannya memang untuk memperlancar pengajuan validasi Bu. Nanti kalau untuk PBB jelas ada program stimulus, jadi tidak akan PBB-nya tidak akan naik drastis. Jadi sedikit sekali naiknya karena ada pengurangan secara massal. Itu untuk terkait dengan BPHTB. Mungkin Pak Safi akan menambah sedikit, monggo. Pak Safi, mohon maaf, mikrofonnya belum di-unmute. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Manyaran. Oke. Untuk proses BPHTB tahun depan, ini kita usahakan mudah-mudahan sudah tidak ada lagi tawar-menawar Pak Ibu. Jadi karena kita kan sudah berusaha di 2021 ini untuk mengumpulkan database harga pasar. Jadi kita usahakan nanti mudah-mudahan 2022 sudah tidak ada lagi tawar-menawar. Kalau untuk sesuai dengan aturan yang ada baik di Perda maupun Pergub, itu bahwa apabila ada harga transaksi yang di bawah NJOP, itu yang dipakai adalah NJOP. Itu jadi NJOP adalah harga minimal dalam transaksi sesuai dengan Perda ataupun. Jadi nanti misal ada warga yang keberatan dengan istilahnya itu NJOP sebagai penggunaan istilahnya transaksi, itu nanti mungkin sebelumnya itu bisa diproses untuk kebetulan PBB-nya gitu. Mungkin karena dulu kelewatan guys. Ini harusnya kelas tanahnya tepi sungai gitu. Karena dulu waktu pendataan ini mungkin kelewatan. Itu nanti dibetulkan dulu PBB-nya, baru setelah itu BPHTB-nya diproses. Jadi karena sesuai aturan memang NJOP itu adalah istilahnya kalau ada harga transaksi yang di bawah NJOP yang dipakai adalah NJOP gitu. Itu Bu, mungkin penjelasan kami. Oke, Pak, siap. Oke, matur nuwun. Baik, pertanyaan dari Desa Manyar Banyakan sudah terjawab oleh pemaparan dari Pak Agus dan Bapak Ahmad Safi'i. Selanjutnya dari Bapak Ibu pemerintah desa yang lain, dipersilahkan untuk bisa langsung menyampaikan pertanyaannya dengan meng-unmute mikrofonnya terlebih dahulu, Bapak ya. Udah sih. Monggo dari Desa Plosorjo, Gampeng mungkin ada pertanyaan, Bapak?
Monggo Bapak, Ibu mungkin ada yang perlu penjelasan atau masukan, saran, monggo kita tunggu. Jadi harapan kita Bapak Ibu, jangan takut terkait dengan pengisian form. Jadi harga real apa adanya tetap kita butuhkan, kejujuran dari Bapak Ibu sekalian, karena apa? Itu nanti untuk pengenaan NJOP bisa akhirnya digunakan pengajuan validasi BPHTB Bapak Ibu. Jadi harapan kita memang di PBB nanti ada peningkatan, di BPHTB juga tidak terjadi masalah. Monggo, ada pertanyaan, saran, masukan? Oke, tambahan kemarin kalau dari beberapa yang sudah kemarin kan belum juga, itu tanggapan dari masyarakat, tanggapan dari Pemda dan masyarakat itu justru malah menunggu. Jadi menunggu kegiatan seperti ini, karena dengan adanya kegiatan seperti ini akan sangat istilahnya menyelesaikan masalah baik dari NJOP dan dari BNPB. Kemarin justru dari beberapa wilayah itu malah mendukung sekali. Yang mudah-mudahan nanti dari Korsam Kediri ini juga semuanya mendukung, sehingga nanti database dapat sebenarnya berkualitas ya untuk NJOP kita. Ya, saya tambahkan juga informasi buat Bapak Ibu sekalian di perangkat desa. Jadi kalau seumpama itu di form yang sudah panjenengan terima sudah ada isinya atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, bisa dilakukan perubahan Bapak Ibu. Dirubah kalau ZNT-nya itu tidak sesuai, butuh ada tambahan ZNT pada satu lokasi, bisa dilakukan perubahan. Jadi seumpama di ZNT A gitu ya, ada satu jalan, ternyata ada beberapa lokasi yang seharusnya harganya tidak sama, itu bisa dilakukan pemecahan Bapak Ibu. Dipecah karena lokasinya di pinggir kuburan, di sebelah kuburan, atau di pinggir jurang, atau di daerah yang ledok gitu ya. Itu mungkin bisa dipecah Bapak Ibu. Jadi tidak harus menjadi satu zona. Zona-zona itu masih bisa dipecah Bapak Ibu, tidak apa-apa. Jadi di POM Bapak Ibu sekalian itu bisa dilakukan perubahan. Jadi kita butuh update data se-real-realnya. Dari Bu Endang atau Pak Prapto mungkin ada yang disampaikan. Baik, Bapak Kasih dan Pak Agus, mungkin kita berikan kesempatan dulu, Pak, ke akun Zoom meeting dari Kades Kecamatan Gampeng Rejo ini, Pak. Jadi di Kades Kecamatan Gampeng Rejo ini kan mengikuti Zoom secara bersama-sama ini, Pak. Monggo dari Bapak Ibu Kades Kecamatan Gampeng Rejo. Oke. Jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan, Bapak. Atau mungkin saran dan mungkin masukan atau bagaimana, monggo. Monggo. Oke. Atau nulis lewat kolom chat Mas Dari, kalau betul Pak. Jadi untuk pertanyaan dan masukan saran kita buka juga di kolom chat. Jadi nanti kalau ada yang terkendala dengan mikrofon bisa menuliskan di kolom chat. Bapak Ibu mohon izin karena belum ada pertanyaan yang disampaikan juga di kolom chat, kita ke Bapak Ibu Kasir aja Pak ya. Dari baik nih, dari Kasir Kecamatan Gampeng Rejo Mas Bapak Dani Syahmas Yulianto, dipersilakan jika ada tanggapan, masukan maupun pertanyaannya Bapak. Bapak Kasir Gampeng Rejo. Belum ada ya, tidak ada pertanyaan dari Kasir Gampeng Rejo, bagus dituliskan di kolom chat Pak. Baik, kita ke Kasir Grogol Bapak Edi Haryanto Pak. Bapak Edi Haryanto untuk pertanyaan, masukan dan sarannya kami persilakan Pak. Monggo Pak Edi, suaranya belum di-unmute.
suaranya belum muncul Pak Edi. Pak Edi mau di-unmute terlebih dahulu untuk mikrofonnya Bapak. Terima kasih waktu yang disampaikan kepada kami kader Grogol tadi. Sementara untuk informasi dari Grogol Jadi terima. suaranya bukan mana. Suaranya jelas Pak Kasep dari sini. Untuk pelaksanaannya saja nanti Pak D. Nanti dijadwalkan, setelah dijadwalkan nanti kita bisa koordinasi lagi dengan desa-desa yang mau dituju. Dan terima kasih atas ulasannya sejak awal saya dengar bersama dengan teman-teman ini. Nanti untuk tindak lanjut yang akan dilaksanakan, saya minta tim beserta datanya yang mau kita laksanakan untuk pendataan ZNT. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Pak Edi Haryono, Kecamatan Grogol, diharapkan timnya segera diturunkan Pak. Ini sudah nggak sabar buat pengumpulan harga pasar tanah di Kecamatan Grogol ini, Pak Agus dan Pak Safi. Oke, selanjutnya dari Kecamatan Banyakan, Bapak Edi Suswanto, Bapak. Monggo untuk pertanyaan, saran dan masukannya Bapak Edi. Cik sarungan paling Pak Edi. Gak apa-apa Pak, yang diperlihatkan cukup mukanya saja di Zoom meeting ini Pak. Monggo Pak Edi, Sus. Pak Edi Sus, Nggih. Pak Edi Sus, monggo dapat menyampaikan tanggapan, pertanyaan ataupun masukannya. Belum ada kayaknya ini dari Pak Edi, Pak Gus. Belum ada kayaknya. Oke, kalau begitu dari Ngasem. Nggih, Kecamatan Kasir, Kecamatan Ngasem ini Pak Mas Hadi. Mas Hadi. Bapak Mas Hadi. Bapak Mas apa Mas Hadi? Bapak napa Mas niki? Monggo nggih Pak Mas Hadi, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan, saran dan masukannya ini Pak Mas Hadi. Oh iya, enggak on, Pak. Oh nggih, belum ada nggih. Ke Pak Edi Banyakan kembali mungkin. Ini kayaknya akun yang dipakai Oppo ini mungkin. Ada beberapa Oppo ini Pak soalnya yang masuk. Dari Pak Edi Sus. Lagi Pak Edi Sus. Nah, ini monggo. Pak Edi Sus dapat di-unmute dulu untuk mikrofonnya, Pak. Malah hilang. Malah hilang. Keliru mencet Pak De ya ta. Nggih, nggih. Ya, mungkin dari perangkat lainnya. Nggih, sebelum ke Pak Edi Sus ini terkendala device ini Pak, terkendala perangkat ini Pak. Dari perangkat yang lain jika ada pertanyaan mohon dapat langsung disampaikan ataupun masukan dan sarannya Pak agar proses pengumpulan harga pasar tanah ini bisa kita laksanakan sebaik mungkin dan data yang kita kumpulkan nanti dapat menjadi database utama untuk pengenaan pajak, baik itu pajak PBB maupun validasi pajak BPHTB begitu. Mungkin sambil menunggu ya. Jadi untuk yang stimulus itu rumusnya ada di slide halaman 5 ya. Mungkin kalau nanti Bapak Ibu ingin detailnya itu di kolom chat itu ada paparan kita, itu bisa di-download nanti. Di-download mungkin bisa di-print, itu di halaman 5 itu ada rumus stimulus. Namun secara garis besar tadi, jadi berapapun NJOP-nya, itu naiknya nanti berdasarkan persentase, itu berapa 5% atau 10% gitu.
Kalau untuk rumus detailnya itu ada di paparan kita halaman 5 untuk rumus stimulus. Ya, halaman 5, betul. Oke. Nah, nanti seperti tadi misalnya nanti kebijakannya 10%, berarti PBB yang semula 5.000 menjadi 5.500. Itu misalnya nanti kebijakan 10%, misal hanya 5% ya berarti 5.000 menjadi 5.250 rupiah. Oke, gitu. Ini tambahan sambil menunggu kalau ada yang bertanya mungkin. Itu betul seperti yang disampaikan Pak Safi, saya nambahkan sambil nunggu mungkin ada saran masukan atau pertanyaan. Yang di bahan di slide nomor halaman 5 itu yang betul. Itu contohnya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian jujur apa adanya NJOP itu tanpa stimulus, kenanya seumpama di slide itu 60.000, dengan stimulus nanti ada pengurangan sebesar 35.000. Jadi tetap sedikit kenaikannya, tidak memberatkan terkait dengan program stimulus yang mengiringi kegiatan pengumpulan data ini, pengumpulan data harga pasar tanah di Kabupaten Kediri. Apalagi untuk wilayah Pak, untuk wilayah Grogol, Banyakan ini kan sekarang sedang berkembang ya. Ada bandara, mungkin nanti juga pertumbuhan wilayahnya akan sangat pesat. Nanti kalau NJOP-nya masih murah kan aneh Pak nanti. Kalau ada pihak-pihak luar atau dari investor ingin masuk kan kalau NJOP-nya murah, istilahnya kurang pas gitu ya. Mungkin nanti mudah-mudahan bisa akan tertata untuk NJOP yang berkualitas. Iya betul Pak Sapi. Jadi untuk daerah Banyakan Grogol ini kita mohon betul-betul diperhatikan gitu, terkait dengan NJOP. Nanti soalnya kembangan ke tahun-tahun ke depan nih, mulai tahun sekarang sampai itu mungkin harganya akan naik. Jadi perlu diperhatikan, perlu hati-hati Bapak Ibu. Nanti soalnya di lembar kerja, di berita acara itu kita minta persetujuan ke Pak Kades, juga nanti mengetahui Pak Camat. Dimohon diperhatikan betul-betul terkait dengan harga transaksi, harga real di lapangan untuk daerah Kecamatan Grogol dan Banyakan. Demikian juga untuk yang lain, nggih. Tapi utamanya di dua daerah itu sekarang berkembang pesat. Mungkin ada pertanyaan. Karena NJOP-nya yang 20.000, 10.000 masih ada Pak, seperti di Tiron, itu NJOP-nya masih rendah. Masih kecil-kecil. Ya, nanti dengan diupdate, mudah-mudahan akan ada NJOP yang berkualitas. Baik, Bapak Agus dan Pak Ahmad Syafi'i untuk tambahan ulasannya ya Pak. Jadi untuk Bapak Ibu peserta rapat, mohon dapat ketersediaannya mengisi daftar hadir yang sudah kami tuliskan di kolom chat. Yang kedua, untuk bahan materi pemaparan pengumpulan harga tanah JTNT 2021 ini juga kami share di kolom, jadi nanti Bapak Ibu bisa mendownload dan juga mempelajari lebih lanjut terkait materi paparan hari ini, begitu. Baik, Pak Agus dan Bapak Ahmad Syafi'i, mohon izin, ini kebetulan dari para peserta belum ada tanggapan maupun masukan dan sarannya. Untuk rapat dapat kita akhiri Pak Agus. Jadi rapat kali ini kita rekam juga secara offline, jadi nanti akan kita upload di YouTube Bapenda. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin mengulas kembali diskusi dan rapat kali ini bisa cek di YouTube Bapenda. Mungkin begitu Pak Agus. Monggo kalau dari Pak Agus ada closing statement ataupun kesimpulan terakhir begitu Pak untuk penutupan kita. Oke. Terima kasih Mas Dari. Saya hanya menekankan utamanya di sini terkait dengan kejujuran dan kita butuhkan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian yang ada di desa yang mengetahui harga real, harga transaksi di wilayah Bapak Ibu sekalian. Kita sangat mohon bantuan untuk dapat memberikan angka yang sesuai dengan yang ada di lapangan. Harapan saya seperti itu, jadi kedepannya kita bisa lebih baik dalam menyajikan data-data untuk masyarakat yang membutuhkan. Demikian Mas Dari, terima kasih
buat semuanya. Semoga kegiatan hari ini bisa memberi manfaat untuk masyarakat Kabupaten Kediri dan kita semua. Bapak Ibu sekalian, selamat siang, guys. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya ucapkan terima kasih. Monggo Mas Dari. Baik, terima kasih Pak Agus untuk closing statement-nya. Bapak Ibu peserta rapat yang kami hormati, rapat pengumpulan harga pasar tanah di hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 ini dapat kita akhiri. Bapak Ibu dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom meeting ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke.